Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo. Kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang agak seram ini, yaitu jebakan iblis. Ternyata iblis itu juga punya jebakan untuk menjerat manusia. Seorang ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitabnya Bada'iul Fawaid itu mengungkap, membedah 7 strategi iblis dalam menjebak manusia. Maka kita perlu mengetahui apa 7 jebakan ini. Sahabat sekalian, yang pertama, iblis menjebak manusia dengan menawarkan kekufuran. Kufur ya, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Iblis akan mendendangkan lagu Tuhan tidak ada. Alam ini ada dengan sendirinya. Agama itu candu masyarakat. Agama itu membuat orang terbelakang. Agama membuat orangnya jumud. Dan kalau ingin maju maka lepaskan agama, dan kalimat-kalimat semacam ini. Ini jebakan iblis. Kita dijebak untuk tidak mengakui Tuhan. Nah, kalau lolos ya, lolos dari jebakan pertama ini, iblis memasang jebakan kedua, yaitu jebakan bid'ah. Umat akan dijebak dengan rayuan-rayuan agar mau mengerjakan bid'ah, yaitu menambah-nambah atau mengurangi ajaran Islam, melaksanakan ya, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh dalil-dalil agama jenis apapun, apakah Quran, hadis, atau ijma' qiyas, atau metode yang lainnya. Intinya bid'ah ini adalah perbuatan yang memang tidak punya dasar sama sekali dalam agama. Misalnya menambah sholat ya, dengan bahasa Indonesia, menambah rokaatnya, merubah waktunya, ya, atau puasa diganti caranya, haji dipindahkan bukan ke Mekah tapi ke negara lain. Nah, ini jebakan bid'ah ini. Umat akan dijebak dengan bid'ah. Nah, sehingga orang tidak sadar bahwa dia sudah masuk perangkap iblis. Nah, untuk menghadapi perbedaan pendapat ya, ulama ya, tentang sesuatu apakah itu bid'ah atau bukan, maka sebenarnya kita disuruh, diperintahkan agama ini untuk saling menghormati. Kalau memang itu masih debatable ya kan, masih diperselisihkan tentang kebid'ahannya, karena masing-masing punya pedoman. Yang nggak boleh adalah orang yang berbeda pendapat itu dianggap sebagai musuh dan musuhnya Nabi. Ya, ini nggak benar ini kan. Orang berbeda itu biasa aja ya. Jangan sampai orang berbeda pendapat dengan kita katakan dia melawan Allah, melawan Rasulnya. Itu nggak benar itu. Mau hanya berbeda pendapat kok melawan Allah ini gimana? Nah, jadi manusia akan disibukkan untuk menghidupkan bid'ah daripada sunnah ya kan? Nah, kalau lolos juga dari jebakan yang bid'ah ini, kedua ini, maka iblis pasang yang ketiga, yaitu jebakan dosa-dosa besar. Misalnya syirik ya kan. Syirik dianggap biasa saja ya kan, ya. Enggak ada beban. Kemudian membunuh dianggap biasa saja ya kan. Kemudian apalagi ya, berzina dianggap pergaulan modern ya ini. Ya, ini mencuri, korupsi dianggap itu salah prosedur ya. Jadi manusia dihiasi supaya menganggap dosa besar itu hal yang biasa. Itu jebakan iblis itu. Ya, menganggap biasa dosa besar. Ini bahaya. Riba ya kan, jelas-jelas ribanya dikatakan ini adalah profesi. Ya, ini kan kemudian memakan harta anak yatim. Ya. Kedoknya macam-macam. Ya. Jadi ini jebakan iblis. Ya. Iblis menjebak manusia dengan menawarkan dosa-dosa besar. Nah, kalau lolos juga, maka iblis tawarkan berikutnya, yaitu jebakan berupa apa? Dosa-dosa kecil. Nah, jadi manusia ditawarkan kan, enggak apa-apa, cuma sedikit. Ah itu kan, jadi manusia nganggap remeh dosa itu. Padahal dosa besar itu akan terjadi kalau orang berangkat dari dosa kecil yang diremehkan, maka akan menggunung. Jadi iblis ini pandai dia merayu kan. Wah, enggak apa-apalah ya, mas sekali-kali ya ini. Nah, hanya ringan saja. Ini dosa kecil ini ya. Jadi kalau orang lolos jebakan kufur ya, anti Tuhan lolos.
jebakan apa itu bid'ah lolos ya. Jebakan dosa besar lolos ya kan. Dosa kecil lolos ya. Maka masuk jebakan berikutnya yang kelima, yaitu iblis akan menawarkan ya, orang akan disibukkan ya kan, mengerjakan hal-hal yang mubah tetapi melalaikan kewajiban. Nah, ini misalnya ya, ya orang mubah olahraga tapi disibukkan dengan apa? Dilalaikan dengan kewajiban nutup aurat. Wah, ini kan. Atau seorang perempuan ya, dia asik dengan hal yang mubah, urusan luar, urusan kerjaan luar kan, melalaikan kewajiban di rumah tangga. Nah, ini jadi orang itu apa, dijebak dengan hal yang mubah ya, sehingga melalaikan yang wajib ya kan. Ya, olahraga tuh mubah ya, tapi dia apa, melupakan sholat subuh. Nah, ini. Nah, ini juga jebakan iblis ya, orang tidak menyadari. Kalau lolos juga maka masuk perangkap yang keenam, yaitu orang akan dijebak dengan dijerumuskan ke dalam sikap mengerjakan yang utama tetapi melalaikan yang lebih utama. Wah, ini agak sulit ini kan. Jadi mengerjakan yang utama tetapi melalaikan yang lebih utama. Misalnya zikir ya, itu utama ya. Iktikaf itu utama, tetapi dia melupakan kewajiban, yaitu mencari nafkah ya kan. Nah, itu. Zikirnya utama. Tetapi Pak, mencari nafkah untuk keluarga itu juga lebih utama, bahkan kewajiban. Maka orang yang dengan alasan sibuk zikir di masjid itu pernah Umar tegur itu kan, kamu kenapa di masjid terus kan, katanya saya beribadah, kata orang itu. Umar nanya, terus siapa yang memberi nafkah keluargamu? Ada orang lain, saudaraku. Nah, kata Umar, ketahuilah bahasanya langit tidak akan menurunkan hujan emas. Nah, ini. Jadi keliru orang yang fokus kepada zikir terus kan, lupa dengan kewajiban menafkahi anggota keluarganya, mendidik anak-anaknya. Dia sibuk dengan yang utama. Sibuk sekali dia, sibuk ngaji, sibuk cari ilmu di berbagai tempat, tapi kewajiban utamanya tidak dikerjakan. Ini masuk kepada jebakan iblis yang keenam. Ini banyak sekali. Nah, baca Quran itu juga utama, tetapi jangan sampai menalihkan kewajiban kepada rumah tangga. Kemudian juga orang mungkin bisa melupakan ya kan, perbedaan furu'iyah dalam ibadah, tetapi dia terjebak ke dalam ya Pak, lupa menjaga persatuan sosial. Dia bisa menghindari jebakan-jebakan apa tuh khilafiyah, tetapi dia tidak mampu menghindari jebakan persatuan sosial, sehingga ya, dengan masyarakat ya dia tidak bersatu ya kan, dengan tetangga tidak bisa akur ya kan, asik dengan dunianya sendiri. Ah, ini jebakan-jebakan iblis. Yang terakhir ya, kalau manusia lolos yang 6 ini, maka iblis tempuh yang paling kasar itu. Yang ketujuh yaitu iblis ya, ini yang digoda adalah para ulama ya, yang tangguh ya, para pejuang. Mereka lolos, maka iblis lancarkan serangan dengan apa? Cacian, makian, fitnah, penjara, diburu-buru ya kan, diuber-uber ya kan ya. Kemudian juga diperangi. Nah, sehingga akhirnya ditumpas ya, para penyeru kebenaran, para ulama ditumpas ya. Ini jurus terakhir yang sangat kasar ya, karena tidak mampu jurus-jurus yang 6 macam tadi, sehingga jurus terakhir yaitu jurus kasar ya kan, difitnah ya, dibully ya, dicaci maki, dipenjarakan ya kan, dimusuhi ya kan. Nah, ini, maka dengan demikian kita bisa menyiapkan dirilah ya untuk bersiap-siap jangan sampai terjebak dalam perangkap iblis ini ya. Demikian teman-teman ya kan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.